Gol yang diciptakan oleh Arnaldo Villalba di babak pertama tadi sekaligus menambah pundi-pundi golnya menjadi 5 gol sejauh ini. Dan inilah babak kedua Persijap Jepara melawan Pelita Jaya Jawa Barat langsung dari Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara. Cristiano Lopez bayang-bayangi dengan ketat oleh Anam tadi. Amarildo Souza. 1 lawan 1, Egy Melgiansa dan juga Amarildo Souza. Ada Supardi mencuri bola, sayang sekali. Tampaknya pelanggaran dilakukan oleh Egy Melgiansa terhadap Amarildo Souza. Dan Rudi Widodo, striker Pelita Jaya, sedang melakukan pemanasan. Juga ada Ridwan tadi. Arnaldo Villalba, Injak Rohiman, lebar ke sisi sebelah kanan, gagal dikejar oleh Nurul Huda. Eroliba, yang dituju adalah Firman Utina. Camelo kembali dikejar oleh Firman Utina dari sisi sebelah kanan pertahanan Persijap, lepaskan umpan, terlalu lemah umpan Firman Utina. Eroliba, Basri Badusalam berpindah ke sisi sebelah kanan. Supardi, masih Supardi, gagal melewati Injak Rohiman. Supardi, Ardan Naras kembali ke Eroliba. Masih ada Nurul Huda kembali mengkandaskan serangan yang dilakukan oleh Pelita Jaya. Sebuah gerakan tanpa bola yang baik dilakukan oleh Basri Badusalam dengan muncul dari belakang. Sebuah gerakan yang dapat mengecohkan sebuah pertahanan yang cukup ampuh. Hanya saja bola terlebih dahulu dibuang oleh Nurul Huda. Tendangan pojok yang pertama di babak kedua bagi Pelita Jaya, Egy Melgiansa. Eduardo masih bisa disambar dengan baik oleh Danang. Pablo Francis mengenai kaki Basri Badusalam. Ya, cukup berbahaya tackling yang dilakukan oleh Basri. Kita tahu dia sudah mendapat kartu kuning pertama tadi di babak pertama. Ya, kita lihat bagaimana dia melakukan gerakan yang sebenarnya bisa sangat merugikan Pelita jika wasit menganggap itu pelanggaran. Anam, Isdianto, pendek saja ke Injak Rohiman, kembali ke Isdianto. Amarildo Souza, masih Souza, bersama dengan Doni F. Siregar. Kali ini Arnaldo Villalba gagal melewati benteng pertahanan Pelita Jaya. Egy Melgiansa ke depan, Firman Utina yang dituju, melebar ke kanan, berusaha dikejar oleh Cristiano Lopez. Masih ada Evaldo Silva. Kembali kandas serangan Pelita Jaya Jawa Barat. Injak Rohiman melebar ke sisi sebelah kanan, Nurul Huda. Amarildo Souza kembali ke Nurul Huda. Penerapan ball position coba diterapkan oleh pemain-pemain Persijap Jepara. Kembali Nurul Huda, wingback kanan Persijap Jepara, pendek saja ke Amarildo Souza. Lepaskan umpan ke Isdianto. Terlalu dekat ke Supardi, dibuang saja oleh pemain bertahan Pelita Jaya ini. Lemparan ke dalam bagi Persijap Jepara. Egy Melgiansa, Cristiano Lopez.
Kandas lagi. Masih mudah dibaca oleh pemain-pemain Persijap. Arah serangan yang dikembangkan oleh Pelita Jaya. Kali ini Isdianto gagal mengejar bola yang diberikan oleh Amarildo Souza. Tampaknya offside Isdianto. Eduardo Eroliba. Johan Ibo. Egy Melgiansyah. Ardan Aras kembali ke Eroliba. Basri Batu Salam kali ini. Lepaskan umpan Basri Batu Salam, Firman Utina dan Camelo. Masih jauh dari sasaran. Tendangan first time yang dilepaskan oleh Camelo. Ya, lagi-lagi Camelo hanya sekedar mengancam. Ya, kita lihat bagaimana Egy diganti oleh Ridwan yang cukup mengundang pertanyaan karena Egy cukup bermain bagus. Yang menjadikan sebuah pertanyaan, mengapa belum diturunkannya seorang Rudi Widodo untuk menggantikan sebuah Camelo pada babak kedua ini. Dan kembali wasit Suwartono melihat bahwa Ardan Aras melakukan pelanggaran terhadap Njam Rohiman. Menghentikan laju Njam Rohiman. Menghasilkan tendangan bebas bagi Persijap Jepara. Dan seperti biasanya, bola mati kembali dihadapi oleh 3 legiun asing Persijap Jepara. Ada Arnaldo Vilaba, Pablo Francis dan juga Evaldo da Silva. Dan Arnaldo Vilaba, sebuah pressing bola yang begitu baik, masih bisa dipatahkan oleh Dian Agus Prasetyo. Ya, kita lihat tendangan yang baik dilakukan oleh Arnaldo Vilaba, tapi aksi yang pertama kali dilakukan oleh seorang Dian Agus dengan ketenangan dan kepiawaian seorang Dian Agus dapat menangkap bola dengan sedikit jinak. Bola dibuang saja oleh Nurul Huda. Lemparan ke dalam bagi Pelita Jaya di daerah pertahanan Persijap. Firman Utina, masih Firman Utina. Gagal Firman Utina melewati Nurul Huda. Out ball. Bola tidak mampu dikejar oleh Firman Utina dan pergantian pemain kedua kembali dilakukan oleh Pelita Jaya. Bersiap-siap masuk striker Rudi Widodo menggantikan Firman Utina. Ya, kembali seorang Fadi Ahmad membuat kejutan, mengeluarkan Firman Utina. Sebelumnya tadi mengeluarkan Egy yang kita tahu justru merupakan tulang punggung di lini tengah dua pemain ini. Ini memang mengundang pertanyaan dan kita akan lihat seperti apa Pelita Jaya setelah Firman Utina dikeluarkan digantikan oleh Rudi Widodo. Saya pikir ini tidak akan membawa perubahan yang positif bagi tim Pelita Jaya. Kita tahu kapasitas seorang Firman Utina dan Rudi Widodo sama-sama cukup baik, tapi apabila diduetkan dalam satu lapangan itu akan menjadi lebih baik. Lemparan ke dalam bagi Pelita Jaya. Eroliba langsung ke Rudi Widodo, pemain yang baru saja masuk menggantikan Firman Utina. Lepaskan umpan ke depan Camilo. Masih lemah, heading yang dilepaskan oleh Camilo.
belum membahayakan gawang Danang sejauh ini. Masuki menit ke-54 jalannya babak kedua, kedudukan sementara masih tetap 1-0. Keunggulan Persijap atas Pelita Jaya. Gol pertama tadi diciptakan oleh Arnaldo Vilaba pada menit ke-32 di babak pertama. Cristiano Lopez memasuki kotak penalti Persijap, terjatuh kita lihat Cristiano Lopez. Bukan pelanggaran. Pablo Francis lepaskan ke depan, yang dituju adalah Pablo Francis. Dan Eduardo tampaknya kesakitan setelah tadi mengalami benturan dengan Pablo Francis. Dalam gerak lambat kita lihat bagaimana bola yang hendak ditendang oleh Eduardo justru mengenai kaki Pablo Francis. Pemain bertahan yang begitu diandalkan oleh Fandi Ahmad. Kita tahu bahwa Pelita Jaya sejauh ini telah kebobolan 14 gol. Johan Ibo nyaris saja membuat blunder. Johan Ibo Camilo Eroliba kembali ke Basri Badusalam, lepaskan umpan langsung ke kotak penalti. Maksudnya ke Rudi Widodo tadi. Kali ini Amarildo Souza, Pablo Francis, Jam Rohiman kembali ke Amarildo Souza. Sebuah fieldback yang cukup baik. Pablo Francis lepaskan umpan. Pablo Francis masih bisa dihalau oleh Johan Ibo. Ya, kita lihat bagaimana dampak dikeluarkannya Firman Utina. Jelas Fandi Ahmad melepaskan kekuasaan di lini tengah karena LG juga dikeluarkan. Ini memang mengundang pertanyaan. Kita lihat bagaimana di menit ke-58 ini justru lini tengah dikuasai oleh Persijap. Ya, kita lihat beberapa menit dengan kekuasaan dan keleluasan yang dimiliki seorang Amarildo dapat memporak-porandakan pertahanan bagi Pelita Jaya. Itu cukup membahayakan bagi sebuah tim Pelita Jaya. Dengan ketidakhadiran seorang Egy ataupun Firman Utina. Cristiano Lopez lepaskan umpan ke sisi sebelah kanan. Maksudnya tadi ke M. Ridwan. Dipatahkan oleh Isdianto. Kapten kesebelasan Pelita Jaya Cristiano Lopez. Tampaknya bola mati akan dieksekusi oleh Ardan Aras. Pemain yang juga merupakan adik kandung dari Irsyad Aras. Pemain PSM Makassar. Lepaskan umpan. Langsung. Yang dituju oleh Eduardo. Ada 3 pemain bertahan Persijap. Mematahkan serangan Pelita Jaya. Kembali serangan balik dari Persijap Jepara. Masih ada Eroliba. Masih Eroliba. Masuki daerah pertahanan Persijap Jepara. Kali ini dipatahkan oleh Nurul Huda. Berpindah ke sisi sebelah kiri. Ada Isdianto. Kurang cermat. Bola yang dilepaskan oleh Anam tadi. M. Ridwan, Cristiano Lopez. Tendangan bebas bagi Pelita Jaya. Tampaknya akan dieksekusi oleh Supardi. Langsung ke depan gawang dan nyaris saja ada Eduardo di situ.
Masih bisa ditutupi oleh Amarildo Souza. Sebuah bola matang yang dilepaskan oleh Supardi tadi. Hanya menghasilkan tendangan pojok bagi Pelita Jaya. Ini adalah merupakan tendangan penjuru yang kedua bagi Pelita Jaya di babak kedua. Basri Badusalam. Errol Iba. Mas Iba melewati Amarildo Souza, melepaskan umpan ke tiang jauh. Lepas bola tadi dari tangan Danang. Ya, ada sedikit kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak Persijap. Ketika mereka unggul 1-0 memasuki babak kedua, mereka sepertinya sudah cukup puas. Mereka lebih memberikan keleluasaan anak-anak Pelita untuk mendekati lini gawang dari mereka, sehingga terlihat bagaimana justru anak-anak Pelita yang lebih banyak memiliki peluang. Dalam tak lambat bagaimana penetrasi yang dilakukan oleh Cristiano Lopez tadi berhasil masuki kotak penalti Persijap. Ya, dan Lopez beruntung wasit tidak memberi dia kartu kuning karena kita lihat jelas dia melakukan diving. Ini adalah M. Ridwan, pemain yang baru saja masuk tadi menggantikan Egy Melgiansyah. Kembali Persijap Jepara. Ada 4 pemain bertahan Pelita Jaya menutup pergerakan Arnaldo Vilaba, Rudi Widodo. Kita Kurang lihat cermat. bagaimana dengan jelas bahwa lini tengah dikuasai oleh anak-anak Persijap. Pablo Francis maksudnya ke Arnaldo Vilaba tadi. Dan akhirnya buang saja oleh Johan Ibo. Ya, saya pikir keputusan yang tepat yang dilakukan Johan Ibo. Kita tahu bola yang diterima dari seorang Rudi Widodo, bola yang cukup berisiko, dengan dihalauan dengan safety untuk keamanan gawang dilakukan oleh Johan Ibo. Isdianto ke depan, yang dituju adalah Siregar. Sebuah timing yang tepat. Dian Agus Prasetyo nyambut bola liar kotak penalti Pelita Jaya. Pablo Francis 1 lawan 1, kita lihat Pablo Francis yang juga Errol Iba. Terjatuh Pablo Francis. Pengawalan yang cukup ketat diberikan oleh Errol Iba terhadap Pablo Francis. Cristiano Lopez. Jatuh Aji Nurpijal. Belum berhasil membahayakan gawang Persijap Jepara. Cristiano Lopez, striker Pelita Jaya yang telah menciptakan 9 gol sejauh ini. Basri Badusalam. Kurang jelas arah bola yang dilepaskan oleh Basri Badusalam. Mudah saja bagi penjaga gawang Danang. Kembali peluang Persijap Jepara. Tampaknya asisten wasit 1 melihat bahwa posisi Arnaldo Vilaba sudah berada pada posisi offside. Pemain yang telah menciptakan 5 gol bagi Persijap Jepara sejauh ini. Ya, kita lihat di sini dengan ketidakhadirannya seorang Firman maupun Egy, dengan leluasa trio Brazil di depan melakukan sebuah sistem penyerangan dan kerjasama yang baik antara Arnaldo Vilaba maupun Amarildo dan juga Pablo. Kita tahu ini sangat membahayakan bagi tim Pelita Jaya. Camilo. Wow.
sebuah body charge. Hasilkan tendangan bebas bagi Pelita Jaya. Dan pergantian pemain di kubu Persijap Jepara. Keluar Anam Syahrul digantikan oleh Sofyan. Ya, Morhan. masuknya Sofyan jelas terlihat bahwa memang di sini Junaidi ingin memaksimalkan pertahanan mereka karena kita tahu Sofyan adalah pemain berkarakter bertahan, defender yang cukup tangguh. Ini menunjukkan memang keinginan dari Persijap untuk mempertahankan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Ada 8 pemain Persijap yang menutup benteng pertahanan mereka. Amarildo Souza, masih Souza, masuki daerah pertahanan Pelita Jaya. Dan kembali asisten Mujianto melihat bahwa Arnaldo Vilaba lebih dahulu berada pada posisi offside sebelum menerima bola yang dilepaskan oleh Amarildo Souza tadi. Dan kembali melakukan protes yang cukup keras, menghasilkan kartu kuning dari wasit Suartono. Amarildo ke Enjang Rohiman, melebar ke sisi sebelah kiri. Isdianto. Berpindah ke sisi sebelah kanan. Isdianto. Enjang Rohiman. Bola disapu saja oleh Johan Ibo. Masuki menit ke-68 jajak jalannya babak kedua. Keunggulan sementara masih tetap Persijap Jepara atas Pelita Jaya Jawa Barat. Gol pertama tadi diciptakan oleh Arnaldo Vilaba pada menit ke-32. Lagi-lagi kurang jelas arah bola yang dilepaskan oleh pemain-pemain Pelita Jaya. Ya, jelas terlihat karena tidak ada playmaker atau pengatur serangan di lini tengah Pelita. Bagaimana tadi Supardi harus berperan menjadi gelandang serang yang membuat umpan-umpannya tidak bisa akurat diterima oleh penyerang Pelita Jaya. Ridwan, pemain yang juga pernah memperkuat PSIS Semarang. Amarildo Souza. Arnaldo Vilaba. Masih Vilaba. Berusaha melewati pemain Pelita Jaya. Kembali ke Vilaba. Arnaldo Vilaba, pemain yang menciptakan gol tadi. Sebuah tindakan penyelamatan Nurul Huda kembali mematahkan serangan yang dilakukan oleh Cristiano Lopez. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Pelita Jaya. Eduardo. Ardan Naras. Johan Ibo berpindah ke kanan. Ridwan. Ardan Naras. Langsung ke depan. Kurang cermat Ardan Naras. Pablo Francis. Masih Pablo Francis. Ke sisi sebelah kanan. Nurul Huda. Enjang Rohiman. Pablo Francis. Dibayang-bayangi dengan ketat oleh Eduardo. Masih bisa diselamatkan oleh Johan Ibo. Kembali gagal serangan yang dilakukan oleh Persijap Jepara. Ya, saya pikir disinilah kerapnya tidak berhasilnya serangan yang dibangun oleh anak-anak Pelita dengan
tidak adanya seorang kreator di lini tengah. Maka banyaknya pemain langsung melakukan bola long passing dan long passing yang tidak berarah. Dan kita tahu pemain Persija cukup disiplin dalam melakukan pertahanan. Jadi saya pikir ini akan menyulitkan bagi tim sekelas Pelita untuk melakukan serangan demi serangan. Doni FC Regar dibayang-bayangi dengan ketat oleh Supardi, kembali Arnaldo Vilaba, ada Johan Ibo di belakangnya. Isdianto kali ini dibuang saja oleh Johan Ibo. Lemparan ke dalam bagi Pelita Jaya Jawa Barat. Ridwan berusaha dikejar oleh Camilo. Lepaskan umpan Camilo. Cristiano Lopez terlalu deras. Bola yang dilepaskan oleh Camilo gagal dikejar oleh Cristiano Lopez. Ya, baru saja kita lihat sebuah contoh yang jelas tidak maksimalnya duet antara Camilo dengan Lopez yang mestinya mereka sebagai tombak kembar terjalin kerjasama yang erat. Kita lihat bagaimana tidak hanya posisi mereka yang jauh, juga sering terjadi salah pengertian antara kedua bomber itu. Kali ini Eduardo yang melakukan protes terhadap asisten wasit 1. Setelah menjatuhkan Pablo Francis tadi. Tendangan bebas bagi Persija Jepara. Amarildo Souza. Bersiap-siap Arnaldo Vilaba. Ridwan. Aji Nurtijal. Isdianto. Jauh ke depan, bola yang dilepaskan oleh Isdianto. Lebih dekat ke kaki Eduardo, benteng pertahanan Pelita Jaya. Ardan Naras. Lebar ke kanan, yang dituju adalah Supardi. Kerjasama dia dengan Rudi Widodo. Kembali Rudi Widodo, pendek saja, maksudnya ke Ridwan. Pablo Francis. Ardan Naras. Ridwan. Rudi Widodo gagal melewati Isdianto. Rudi Widodo. Ya saya pikir penampilan Rudi Widodo tidak begitu maksimal pada sore hari ini. Kita tahu seorang Rudi Widodo bukan seorang kreator yang untuk menciptakan permainan. Kita tahu seorang Rudi Widodo adalah perusak bagi tim Pelita. Tapi di sini pada sore hari ini dia diperankan untuk mengganti seorang Firman Utina dan peran itu tidak dijalankan dengan baik bagi seorang Rudi Widodo. Nurul Huda masuki daerah pertahanan Pelita Jaya, kembali ke Doni Siregar, Pablo Francis. Cristiano Lopez bayang-bayangi dengan ketat oleh Sofian Morhan tadi. Sebuah safety first. Evaldo da Silva, pemain bertahan Persija Jepara, sejauh ini telah menciptakan 6 gol. Lemparan ke dalam bagi Pelita Jaya, Eroliba ke Cristiano Lopez. Bayang-bayang oleh dua pemain Persija Jepara. Cristiano Lopez tadi. Kembali Persija Jepara melalui Pablo Francis. Masih Pablo, gagal melewati Eduardo. Ridwan. Tampaknya seorang pemain masih terbaring di lapangan, membuat wasit menghentikan pertandingan. Dan Amarildo Souza, playmaker Persija Jepara. Terlihat bagaimana Cristiano Lopez meminta Amarildo Souza. Ya, karena mereka berdua adalah sama-sama pemain Brazil. Iya.
Dua pemain yang berasal dari negara yang sama. Amarildo Souza, playmaker yang telah menciptakan 4 gol di Jarum Indonesia Super League bagi Persijap Jepara. Dan perannya cukup vital bagi tim Persijap Jepara. Kita berharap Amarildo dapat melanjutkan permainan. Ya, satu striker. Ya. Lati Junaidi tetap mampu memaksimalkan kesempatan yang ada dalam posisi bagaimana Amarildo Souza mesti ditandu, dimanfaatkan begitu baik oleh Junaidi untuk memberikan arahan secara singkat, Bung. Supardi lepaskan umpan langsung ke kotak penalti, ada Cristiano Lopez dan kembali peluang Mas Pelita Jaya gagal dimaksimalkan oleh M. Ridwan. Dalam kerangka lambat kita lihat bagaimana begitu bebasnya seorang M. Ridwan, sayang sekali gagal dimaksimalkan dengan baik. Saya pikir timing yang kurang tepat, hanya saja tumpuan dan tidak tepat dilakukan oleh seorang M. Ridwan. Dan kita juga tahu M. Ridwan tidak mempunyai naluri gol yang tinggi seperti Rudi Widodo. Apabila bola dimiliki oleh seorang Rudi Widodo mungkin akan lebih baik hasilnya. Lati Junaidi tampaknya bersiap-siap untuk melakukan pergantian yang kedua. Bukan pelanggaran, Ujang Rohiman. Jauh ke sisi sebelah kiri, ada Arnaldo Vilaba. Isdianto. Maksudnya Kenjang. Potong saja tadi oleh M. Ridwan. Isdianto. Arnaldo Vilaba. Gagal melewati Supardi. Arnaldo Vilaba tadi. Ardan Aras, M. Ridwan, Rudi Widodo, balik ke Rudi Widodo, sebuah kerjasama 1-2, Camilo. Ya, kembali kita lihat bagaimana screening ball atau penguasaan bola dari Camilo yang sangat minim, sehingga dengan mudah dia dihalangi oleh pemain belakang Persijap ketika akan melakukan contekan bola. Ya, sebuah kerjasama yang baik dilakukan oleh Rudi Widodo dan juga Jalaluddin. Hanya saja timing dan screening yang dimiliki seorang Camilo tidak begitu Kembali sempurna. peluang Pelita Jaya. Masih bisa dipatahkan oleh Danang dan lagi-lagi diperoleh oleh Camilo. Ini adalah merupakan peluang manis yang ke-6 yang didapatkan oleh Camilo sepanjang 78 menit. Ya, kita lihat bagaimana jarak dia dengan penjaga gawang Danang yang hanya 3 meter. Dia tidak mampu melepaskan tembakan terarah yang merobek gawang Danang. Ini menunjukkan bahwa memang dia bukan striker yang memiliki insting mencetak gol yang bagus. Rudi Widodo dibayang-bayangi oleh 3 pemain Persijap. Dan dalam 6 peluang yang dimiliki seorang Camilo, hanya saja tidak membahayakan, sebuah peluang tidak membahayakan bagi gawang Danang. Hanya saja cuma cukup mengancam. Rudi Widodo melepaskan umpan ke Cristiano Lopez. Masih bisa dipotong oleh penjaga gawang Persijap, Danang. Lemparan ke dalam bagi Pelita Jaya, Ardan Aras. Kembali Danang mampu membaca arah bola yang dilepaskan oleh Ardan Aras.
Suasana yang tampak lebih ceria dari tribun Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara. Menyaksikan keunggulan sementara masih mampu dipertahankan oleh tuan rumah Persijap atas tamunya Pelita Jaya. Arnaldo Vilaba, masih Vilaba, berhasil melewati dua pemain Pelita Jaya. Kurang jelas arah bola yang dilepaskan oleh Arnaldo Vilaba tadi. Errol Iba. Cristiano Lopez. Jalaluddin dikejar oleh Camilo. Rudi Widodo lepaskan umpan ke kotak penalti. Rudi Widodo, ada Cristiano Lopez di situ. Ini adalah striker Pelita Jaya, Rudi Widodo, pemain yang juga belakangan dipanggil oleh tim nasional. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Persijap Jepara, Evaldo Silva. Out ball. Kurang cermat kontrol bola yang dilakukan oleh Supardi. Lemparan ke dalam bagi Persijap, Isdianto. Kembali ke Isdianto. Tampaknya out ball. Kontrol bola yang dilakukan oleh Isdianto. Semakin tegang raut wajah Fandi Ahmad, pelatih yang berasal dari Singapura. Kembali Cristiano Lopez. Masih tampak penasaran Cristiano Lopez, belum mampu membahayakan gawang Persijap Jepara yang dikawal oleh Danang. Dalam gerak lambat, penguasaan bola yang dilakukan oleh Cristiano Lopez terlihat merupakan sebuah pelanggaran bagi wasit. Evaldo Silva. Errol Iba, Jalaluddin, lemparan ke dalam bagi Pelita Jaya di daerah pertahanan Persijap Jepara. Errol Iba pendek saja ke Jalaluddin. Kembali Errol Iba melepaskan umpan yang dituju adalah Camilo. Enjang Rohiman, gagal enjang, ada Supardi, masih Supardi. Rudi Widodo masih bisa dihalau oleh Evaldo de Silva. Sebuah tendangan yang dilepaskan oleh Rudi Widodo. Ya, di sini jelas terlihat bagaimana sikap Junaidi tadi memasukkan Sofyan yang ingin memaksimalkan pertahanan. Dengan risiko mereka akan terus dibombardir oleh penyerang-penyerang Pelita Jaya. Cristiano Lopez, Eduardo juga gagal. Amarildo Souza. Playmaker Persijap Jepara yang juga berasal dari Brasil gagal melewati Jalaluddin main tadi. Pelatih Junaidi kembali memberikan instruksi kepada para pemainnya memasuki 10 menit terakhir jalannya babak kedua. Kedudukan sementara masih tetap unggul Persijap Jepara atas Pelita Jaya dengan 1-0. Nurul Huda, Enjang Rohiman yang dituju tadi. Dan kembali sebuah peluang Persijap Jepara. Arnaldo Vilaba masih bisa diblok penjaga gawang Dian Agus Prasetyo. Sebuah peluang yang begitu terbuka bagi Arnaldo Vilaba tadi. Ya, luar biasa kita lihat bagaimana kemampuan seorang Dian Agus Prasetyo yang sudah begitu dekat dengan Arnaldo. Dia dengan jitu, dengan akurat melompat ke arah yang benar untuk menghalau tembakan Arnaldo.
menghasilkan tendangan pojok bagi Persija. Isdianto yang dituju oleh Arnaldo Vilaba. Kembali Dian Agus Prasetyo memotong laju bola. Ya, selain kepiawaian seorang Dian Agus, juga patut diberikan acungan jempol bagi Arnaldo Vilaba yang selama ini cukup rajin dalam memberi peluang ataupun mencari peluang. Kita lihat betapa keras kerja seorang Arnaldo Vilaba untuk menciptakan sebuah peluang dari kesalahan seorang Ardan Aras. Hanya saja Dian Agus berada di posisi yang cukup tepat dan menyelamatkan gawang Pelita. Ini adalah peluang yang diperoleh oleh Arnaldo Vilaba tadi. Berhasil melewati Johan Ibo. Sayang sekali tendangan yang dilepaskannya masih bisa diblok oleh Dian Agus Prasetyo. Sebuah tindakan Danang yang semakin membuat Cristiano Lopez putus asa tentunya. Lemparan ke dalam bagi Pelita Jaya ke Cristiano Lopez. Dibayang-bayangi dengan ketat oleh Sofian Morhan tadi. Dian Agus jauh ke depan, yang dituju adalah Rudi Widodo. Arnaldo Vilaba berpindah ke sisi sebelah kiri, ada Isdianto. Masih Isdianto. Dihalau saja oleh Ardan Aras. Eduardo. Sisi sebelah kanan. Camilo. Masih Camilo. Rudi Widodo. Maksudnya kembali ke Camilo. Gagal lagi serangan Pelita Jaya. Jalaluddin. Cristiano Lopez. Errol Iba. Kurang cepat. Tinggal satu langkah. Errol Iba menerima umpan yang dilepaskan oleh Cristiano Lopez tadi. Kembali menggagalkan serangan Pelita Jaya. Amarildo Souza. Nurul Huda. Masih Huda. Kurang cermat Nurul Huda. Eduardo. Emridwan. Masih Emridwan. Emridwan. Masih membentur badan Rudi Widodo. Dan Camilo. Juga gagal. Sebuah peluang emas yang ketujuh yang diperoleh oleh seorang Camilo. Masih bisa dimuntahkan oleh Dian Agus Prasetyo. Ya. Belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0. Ya, kegagalan Camilo barusan memang menguatkan atau membenarkan dugaan kita bahwa dia bukan seorang pembunuh yang bagus di kotak penalti. Tercatat 7 kali dia memiliki peluang emas. Tak satu pun mampu dicetak menjadi gol. Kita lihat bagaimana dekatnya jarak antara dia dan Danang. Dan bagaimana bebasnya posisi dia dalam melakukan tembakan. Ya, saya pikir seorang Camilo tidak mempunyai naluri gol. Sama sekali tidak mempunyai naluri gol bagi seorang striker. Kita lihat bebasnya bola. Kalau kita lihat dengan kecerdikan atau kepiawaian seorang Camilo apabila sedikit melihat gawang begitu fray, tapi bola hanya saja datangnya cukup keras tapi tepat berada di bawah pelukan Danang. Danang kembali mematahkan peluang yang diperoleh oleh Pelita Jaya melalui kaki Camilo tadi. Kembali gagal, Pelita Jaya mengejar ketertinggalan 1-0 sejauh ini. Buang saja oleh Nurul Huda.
ini menit-menit yang rawan bagi Persijap karena kesalahan mereka dalam menerapkan permainan di babak kedua. Mereka sudah memilih untuk bertahan untuk mengamankan kemenangan 1-0. Begitu ketat pengawalan yang diberikan oleh Sofyan Morhan terhadap Cristiano Lopez. Dan pergantian pemain ketiga dilakukan oleh Persijap Jepara, bersiap-siap masuk. Charlie menggantikan Amarildo Souza. Ya, ini lebih banyak berperan sebagai strategi untuk mendelay atau membuang waktu karena ini menit ke-89. Hal yang biasa dilakukan oleh pelatih yang sudah unggul. Memasuki menit atau detik-detik akhir jalannya babak kedua. Keunggulan masih tetap mampu dipertahankan oleh Persijap Jepara atas tamunya Pelita Jaya Jawa Barat. Kembali tendangan bebas bagi Pelita Jaya. Nampaknya akan dieksekusi oleh Supardi. Di jantung pertahanan Persijap Jepara sudah dilakukan ke tiang jauh. Masih bisa dipatahkan oleh Danang. Dan tambahan waktu di babak kedua tersisa 2 menit lagi. Junaidi Tagor, pemain yang tadi masuk menggantikan Pablo Francis. Jauh naik ke depan penjaga gawang Pelita Jaya, Dian Agus Prasetyo. Lagi-lagi Evaldo da Silva kembali memuntahkan peluang Pelita Jaya, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Pelita Jaya. Memasuki 1 menit terakhir jalannya 2 kali 45 menit. Masih terus mencoba mengejar ketertinggalan Pelita Jaya atas Persijap Jepara. Hinjam Rohiman, Eroliba, Henry Duan. Yang dituju adalah Camilo dan juga ada Rudi Widodo di situ. Kembali Danang mampu mengantisipasi arah bola dengan baik. Ini adalah penjaga gawang yang juga panggil untuk memperkuat timnas usia 23. Dian Agus Prasetyo tadi. Dan akhirnya wasit Suartono mengakhiri 2 kali 45 menit. Keunggulan tetap mampu dipertahankan oleh Persijap Jepara atas Pelita Jaya Jawa Barat dengan skor akhir 1-0. Jangan kemana-mana, tetap di Jarum Indonesia Super League.